Bayangkan motor yang selama ini kalian gunakan untuk bekerja, mencari nafkah, dan menghidupi keluarga tiba-tiba disita oleh negara. Hanya karena pajaknya mati lebih dari 2 tahun, kalian harus merelakan kendaraan yang sudah menjadi bagian dari hidup. Hei, apakah ini adil? Apakah rakyat kecil hanya bisa pasrah? Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dan menyentuh lainnya. Mari kita awali dengan sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina wa idina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sebuah kota kecil yang sunyi, jauh dari keramaian ibu kota, hidup seorang pria bernama Pak Jono. Ia adalah sosok yang sederhana, bekerja sebagai tukang ojek untuk menghidupi keluarganya. Setiap hari, sejak pagi buta hingga malam tiba, Pak Jono mengendarai motornya berkeliling kota, mencari penumpang yang membutuhkan jasanya. Motor itu bukan sekadar kendaraan bagi Pak Jono, melainkan tulang punggung kehidupan. Tanpa motor, ia tak bisa membeli beras, membayar listrik, atau membeli kebutuhan sekolah anak-anaknya. Kehidupan Pak Jono dan keluarganya memang pas-pasan, tetapi mereka selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Namun, ketenangan hidup mereka tiba-tiba terusik ketika kabar tentang peraturan baru dari pemerintah mulai beredar. Peraturan itu menyatakan bahwa setiap kendaraan yang pajaknya mati selama 2 tahun akan disita oleh negara. Pak Jono yang selama ini sibuk bekerja dan jarang memerhatikan urusan pajak merasa jantungnya berdebar kencang. Ia teringat bahwa pajak motornya sudah telat hampir 2 tahun. Bagaimana ini? Gumamnya dalam hati sambil memandang motor kesayangannya yang sudah mulai usang. Pak Jono segera pulang ke rumah setelah mendengar kabar itu. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar memegang setang motor. Ia langsung menemui istrinya, Bu Siti, yang sedang memasak di dapur. "Bu, ada kabar buruk," kata Pak Jono dengan suara berat. Bu Siti menoleh melihat wajah suaminya yang penuh kecemasan. "Apa kabarnya, Pak?" Tanyanya sambil meletakkan sendok kayu yang sedang ia pegang. Pak Jono menjelaskan tentang peraturan baru itu sambil menambahkan bahwa pajak motornya sudah telat hampir 2 tahun. Bu Siti terdiam sejenak lalu menghela napas panjang. "Kita harus cari uang untuk bayar pajak, Pak. Tapi dari mana? Uang kita pas-pasan untuk makan sehari-hari saja," ujarnya dengan nada putus asa. Pak Jono mengangguk pelan, menyadari betapa beratnya situasi ini. Mereka berdua duduk di meja makan kecil mereka, memikirkan solusi yang mungkin bisa dilakukan. Namun, semakin mereka berpikir, semakin terasa sulit. Uang yang mereka miliki hanya cukup untuk bertahan hidup, apalagi anak-anak mereka masih kecil dan membutuhkan biaya sekolah. "Mungkin kita bisa pinjam uang ke tetangga," usul Bu Siti. Pak Jono mengangguk meski hatinya ragu. Ia tahu tetangga-tetangganya juga hidup sederhana. Esok harinya Pak Jono mulai berkeliling dari rumah ke rumah tetangganya, meminta bantuan untuk meminjam uang. Ia mendatangi Pak RT, seorang tetua yang dihormati di kampung itu. "Pak RT, saya butuh bantuan. Pajak motor saya sudah telat hampir 2 tahun dan kalau tidak segera dibayar, motor saya bisa disita," kata Pak Jono dengan suara lirih. Pak RT menghela napas lalu menggeleng pelan. "Maaf Jono, saya juga sedang tidak punya uang lebih. Anak saya baru saja dirawat di rumah sakit dan tabungan saya habis untuk biaya pengobatan," jawabnya dengan wajah penuh penyesalan. Pak Jono mengangguk meski hatinya semakin berat. Ia mencoba mendatangi tetangga lainnya, tetapi jawaban yang ia terima hampir sama. Tidak ada yang bisa membantunya. Sebagian tetangga bahkan mengeluh tentang peraturan baru itu yang mereka anggap terlalu memberatkan rakyat kecil. "Ini tidak adil, Jono. Kita sudah susah cari uang, sekarang motor kita mau disita lagi," kata seorang tetangga dengan nada kesal. Pak Jono hanya bisa mengangguk sambil berusaha menahan air matanya. Ia merasa terjepit, seperti tidak ada jalan keluar. Sementara itu, di kantor polisi setempat, peraturan baru itu mulai diterapkan dengan ketat. Beberapa kendaraan yang pajaknya telat 2 tahun sudah disita, dan pemiliknya hanya bisa pasrah. Seorang warga bernama Pak Ahmad datang ke kantor polisi, mencoba memohon agar motornya tidak disita. "Pak, tolonglah, motor ini satu-satunya sumber penghasilan saya. Saya punya anak kecil yang harus saya beri makan," pinta Pak Ahmad dengan suara gemetar. Polisi yang bertugas menghela napas, lalu menjawab dengan tegas, "Maaf Pak, ini peraturan. Kami hanya menjalankan tugas. Kalau pajaknya sudah telat 2 tahun, kendaraannya harus disita." Pak Ahmad terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tahu tidak ada gunanya memohon lagi. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan kantor polisi sambil memikirkan bagaimana ia akan menghidupi keluarganya
tanpa motor. Kejadian seperti ini mulai sering terjadi di kota kecil itu. Rakyat kecil yang selama ini mengandalkan kendaraan mereka untuk bekerja tiba-tiba kehilangan sumber penghasilan. Mereka merasa peraturan ini terlalu keras, terutama bagi mereka yang hidupnya sudah pas-pasan. Pak Jono yang mendengar kabar tentang penyitaan kendaraan di kantor polisi semakin merasa was-was. Setiap kali ia melihat polisi di jalan, hatinya berdebar-debar. Ia takut motornya akan disita kapan saja. Suatu hari saat sedang mencari penumpang, Pak Jono dihentikan oleh polisi. "Surat-suratnya, Pak," kata polisi dengan nada tegas. Pak Jono mengeluarkan surat-suratnya dengan tangan gemetar. Polisi memeriksa surat-surat itu, lalu menggeleng. "Pajaknya sudah telat 2 tahun, Pak. Mohon maaf, motor ini harus kami sita," kata polisi itu. Pak Jono merasa dunia seakan berhenti berputar. "Tolong, Pak, saya hanya rakyat kecil. Motor ini satu-satunya yang saya punya," pinta Pak Jono dengan suara parau. Polisi itu menghela napas lalu menjawab, "Maaf, Pak. Ini peraturan, kami tidak bisa berbuat apa-apa." Dengan berat hati, Pak Jono menyerahkan motornya. Ia pulang dengan langkah gontai, memikirkan bagaimana ia akan menghidupi keluarganya tanpa motor. Di rumah, istrinya menangis melihat suaminya pulang tanpa motor. "Bagaimana kita makan, Pak?" tanyanya. Pak Jono hanya bisa terdiam sambil memandang langit-langit rumah mereka yang sudah usang. Ia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak kunjung berakhir. Pak Jono merasa dunia seakan berhenti berputar saat polisi itu menyatakan motornya akan disita. Ia memandang motor tua yang selama ini setia menemaninya mencari nafkah. Seolah-olah motor itu adalah bagian dari dirinya. "Tolong, Pak, saya hanya rakyat kecil. Motor ini satu-satunya yang saya punya," pinta Pak Jono dengan suara parau, matanya berkaca-kaca. Polisi yang bertugas menghela napas, wajahnya tetap tegas meski terlihat sedikit tidak nyaman. "Maaf, Pak, ini peraturan, kami hanya menjalankan tugas," jawabnya sambil mencatat nomor polisi motor itu. Pak Jono mencoba memohon sekali lagi, tetapi polisi itu sudah memutuskan. Dengan hati berat, Pak Jono menyerahkan kunci motornya. Ia memandang motor itu untuk terakhir kali, seolah-olah ia sedang mengucapkan selamat tinggal kepada sahabat lama. Polisi kemudian mendorong motor itu ke truk penyitaan yang sudah menunggu di pinggir jalan. Pak Jono berdiri di sana seperti patung sambil memandangi truk itu perlahan menjauh. Hatinya hancur dan pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan, bagaimana aku akan menghidupi keluargaku sekarang? Dengan langkah gontai, Pak Jono pulang ke rumah. Jarak yang biasanya ia tempuh dengan motor dalam beberapa menit kini terasa sangat jauh. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah ia sedang menyeret beban yang tak terlihat. Ia melewati jalanan kampung yang sunyi dengan pikiran yang kacau. "Aku harus bilang apa kepada Bu Siti? Bagaimana dengan anak-anak?" gumamnya dalam hati. Sesampainya di rumah, Bu Siti langsung menyadari ada yang tidak beres. Wajah suaminya yang pucat dan mata yang sembab membuatnya khawatir. "Pak, kenapa? Ada apa?" tanya Bu Siti dengan suara gemetar. Pak Jono hanya bisa menggeleng pelan lalu duduk di kursi kayu sederhana di ruang tamu mereka. "Motor kita disita, Bu. Pajaknya sudah telat 2 tahun, ujarnya dengan suara lirih, hampir seperti bisikan. Bu Siti terdiam sejenak lalu menangis, air matanya mengalir deras sambil memeluk suaminya yang terlihat lelah dan putus asa. "Bagaimana kita makan, Pak? Bagaimana anak-anak kita sekolah?" tanyanya antara tangis. Pak Jono hanya bisa memeluk istrinya sambil berusaha menenangkan hatinya sendiri. Ia merasa seperti gagal sebagai kepala keluarga. Malam itu, suasana di rumah Pak Jono terasa sangat berat. Anak-anak mereka yang biasanya riang dan penuh tawa, kini terdiam. Mereka mungkin belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, tetapi mereka bisa merasakan kesedihan yang menyelimuti orang tua mereka. Pak Jono duduk di teras rumah memandang langit malam yang dipenuhi bintang. Ia mencoba mencari jawaban, mencari jalan keluar dari masalah ini. "Ya Allah, tolonglah hamba-Mu yang lemah ini," bisiknya sambil menengadahkan tangan. Ia merasa kecil dan tak berdaya di hadapan takdir yang menimpanya. Tiba-tiba tetangganya, Pak Ahmad, datang menghampiri. Pak Ahmad adalah tetangga yang baik hati, meski hidupnya juga sederhana. "Jono, aku dengar motormu disita. Aku turut sedih," kata Pak Ahmad sambil duduk di samping Pak Jono. Pak Jono mengangguk pelan sambil mencoba menahan air matanya. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Ahmad. Motor itu satu-satunya sumber penghasilan kami," ujarnya dengan suara berat. Pak Ahmad menghela napas lalu berkata, "Mungkin kita bisa cari solusi bersama. Aku dengar ada program bantuan dari pemerintah untuk rakyat kecil. Mungkin kamu bisa mencobanya." Pak Jono memandang tetangganya dengan sedikit harapan. "Benarkah, Ahmad? Tapi bagaimana caranya?" tanyanya.
Pak Ahmad menjelaskan bahwa ia akan membantu Pak Jono mencari informasi tentang program tersebut. Malam itu, meski masih diliputi kecemasan, Pak Jono merasa sedikit lega. Setidaknya ada secercah harapan. Keesokan harinya, Pak Jono dan Pak Ahmad pergi ke kantor kelurahan untuk mencari informasi tentang program bantuan tersebut. Mereka bertemu dengan seorang petugas yang ramah dan bersedia menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Program ini memang ditujukan untuk membantu rakyat kecil yang kesulitan membayar pajak kendaraan. Tapi, Bapak harus mengajukan permohonan dan melampirkan beberapa dokumen, kata petugas itu. Pak Jono mengangguk sambil mencoba memahami setiap penjelasan yang diberikan. Ia merasa sedikit terbantu meski prosesnya terlihat rumit. Terima kasih, Pak. Saya akan coba penuhi syarat-syaratnya, ujarnya dengan penuh harap. Sepulang dari kantor kelurahan, Pak Jono dan Pak Ahmad langsung mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Mereka menghabiskan sepanjang hari untuk mengurus surat-surat itu, dari surat keterangan tidak mampu hingga fotokopi KTP dan KK. Meski lelah, Pak Jono merasa semangatnya kembali tumbuh. Ia bertekad untuk tidak menyerah demi keluarganya. Aku harus bisa, Bu. Aku tidak boleh menyerah, katanya kepada Bu Siti malam itu. Bu Siti mengangguk sambil memegang tangan suaminya erat-erat. Kita pasti bisa melalui ini bersama, Pak, ujarnya dengan penuh keyakinan. Setelah semua dokumen terkumpul, Pak Jono kembali ke kantor kelurahan untuk mengajukan permohonan bantuan. Petugas yang menerimanya terlihat simpatik dan berjanji akan memproses secepat mungkin. Mohon bersabar, Pak. Biasanya prosesnya membutuhkan waktu beberapa hari, kata petugas itu. Pak Jono mengangguk meski hatinya tidak sabar menunggu. Ia pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk antara harap dan cemas. Beberapa hari kemudian, kabar baik akhirnya datang. Pak Jono dipanggil ke kantor kelurahan untuk menerima keputusan. Permohonan Bapak disetujui. Bapak akan mendapatkan bantuan berupa pinjaman lunak untuk membayar pajak motor, kata petugas itu sambil tersenyum. Pak Jono merasa seperti mendapatkan kembali separuh hidupnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, ujarnya dengan suara gemetar sambil memegang surat keputusan itu erat-erat. Ia segera pulang ke rumah untuk memberitahu kabar baik ini kepada Bu Siti. Bu, kita bisa ambil motor kita lagi, serunya dengan wajah berseri. Bu Siti langsung memeluk suaminya, air matanya mengalir bahagia. Alhamdulillah, Pak. Ini pertolongan dari Allah, ujarnya sambil tersenyum. Pak Jono merasa seperti mendapatkan angin segar setelah sekian lama terpuruk. Ia berjanji akan lebih disiplin membayar pajak ke depannya agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Dengan surat keputusan bantuan di tangan, Pak Jono merasa seperti mendapatkan kembali harapan yang sempat hilang. Ia segera mengurus pinjaman lunak tersebut dan melunasi pajak motornya yang tertunggak. Prosesnya tidak mudah, tetapi tekadnya yang kuat membuatnya mampu melewati setiap rintangan. Setelah semua urusan selesai, Pak Jono pergi ke kantor polisi untuk mengambil motornya yang disita. Saat tiba di sana, ia disambut oleh polisi yang dulu menyita motornya. Pak Jono, saya dengar Bapak sudah melunasi pajaknya. Ini motornya, silakan diambil, kata polisi itu dengan senyum kecil. Pak Jono mengangguk sambil memandang motor tuanya yang kini kembali menjadi miliknya. Ia merasakan campuran rasa syukur dan lega yang luar biasa. Terima kasih, Pak. Saya janji akan lebih disiplin membayar pajak ke depannya, ujarnya dengan penuh keyakinan. Polisi itu mengangguk, lalu menepuk bahu Pak Jono dengan sikap bersahabat. Semoga ke depannya lebih baik, Pak. Kami juga hanya menjalankan tugas, katanya. Pak Jono menghela napas lega, lalu menaiki motornya. Ia merasa seperti mendapatkan kembali separuh hidupnya. Sesampainya di rumah, Bu Siti dan anak-anak sudah menunggu dengan wajah penuh antusias. Pak, motor kita sudah kembali, tanya Bu Siti dengan mata berbinar. Pak Jono mengangguk sambil tersenyum lebar. Iya, Bu, motor kita sudah kembali. Ini berkat bantuan dari program pemerintah, jawabnya. Anak-anak mereka langsung berlari mendekati motor itu seolah-olah mereka sedang menyambut seorang sahabat lama. Alhamdulillah, Pak. Ini pertolongan dari Allah, ucap Bu Siti sambil mengusap air matanya. Pak Jono merasa hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi setidaknya mereka sudah melewati masa-masa terberat. Malam itu, keluarga kecil itu berkumpul di ruang tamu, menikmati makan malam sederhana dengan suasana yang lebih riang. Pak Jono merasa seperti mendapatkan kembali semangat hidupnya. Ia berjanji akan bekerja lebih keras lagi untuk memastikan keluarganya tidak lagi mengalami kesulitan seperti ini. Keesokan harinya, Pak Jono kembali menjalankan rutinitasnya sebagai tukang ojek. Namun kali ini ia merasa lebih bersemangat dan bersyukur.
Setiap kali ia menaiki motornya, ia mengingat perjuangan yang telah dilaluinya untuk mendapatkan kembali kendaraan itu. Ia juga lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan, memastikan bahwa ia tidak lagi menunda-nunda membayar pajak. Suatu hari saat sedang menunggu penumpang di pinggir jalan, ia bertemu dengan seorang tetangga yang juga mengalami nasib serupa. "Jono, aku dengar motormu sudah kembali. Bagaimana caranya?" Tanya tetangga itu dengan penuh harap. Pak Jono dengan sabar menjelaskan tentang program bantuan yang ia dapatkan sambil memberikan semangat kepada tetangganya untuk tidak menyerah. "Kita harus tetap berusaha, Pak. Jangan putus asa," katanya dengan penuh keyakinan. Tetangga itu mengangguk, terlihat termotivasi oleh cerita Pak Jono. Ia berjanji akan mencoba mengikuti jejak Pak Jono untuk mendapatkan bantuan serupa. Beberapa minggu kemudian, Pak Jono mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Ia lebih disiplin dalam mengatur keuangan dan keluarganya mulai bisa menabung sedikit demi sedikit. Bu Siti juga membantu dengan menjual kue-kue kecil di rumah, menambah penghasilan mereka. Anak-anak mereka pun terlihat lebih ceria, seolah-olah mereka bisa merasakan kebahagiaan yang kembali menyelimuti keluarga mereka. Suatu malam saat sedang duduk di teras rumah, Pak Jono memandang langit yang dipenuhi bintang. Ia merasa bersyukur atas segala pertolongan yang telah ia terima. "Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat-Mu. Tolonglah kami untuk selalu bersyukur dan tidak lupa akan kebaikan-Mu," bisiknya dalam hati. Bu Siti yang duduk di sampingnya memegang tangannya erat-erat. "Kita sudah melalui masa-masa sulit, Pak. Sekarang mari kita berusaha untuk hidup lebih baik lagi," ujarnya dengan penuh semangat. Pak Jono mengangguk sambil tersenyum. Ia merasa seperti mendapatkan kekuatan baru untuk menghadapi masa depan. Kisah Pak Jono pun mulai tersebar di kampung mereka. Banyak tetangga yang terinspirasi oleh perjuangannya dan mulai mencari informasi tentang program bantuan dari pemerintah. Pak Jono dengan senang hati berbagi pengalaman dan membantu tetangga-tetangganya yang mengalami kesulitan serupa. Ia merasa bahwa pengalaman pahit yang ia alami tidak sia-sia karena kini ia bisa membantu orang lain. Suatu hari Pak RT mengundangnya untuk berbicara di pertemuan warga. "Jono, ceritakanlah pengalamanmu kepada warga yang lain. Semoga mereka bisa belajar dari kisahmu," kata Pak RT. Pak Jono setuju dan saat itu juga ia berdiri di depan warga kampung menceritakan perjuangannya dengan penuh semangat. "Kita tidak boleh menyerah, Pak Bu. Selalu ada jalan keluar asalkan kita berusaha dan berdoa," ujarnya dengan penuh keyakinan. Warga yang hadir terlihat terinspirasi dan banyak yang mulai bertanya tentang program bantuan tersebut. Pak Jono merasa bangga bisa memberikan kontribusi positif bagi kampungnya. Ia tahu bahwa hidup masih penuh dengan tantangan, tetapi ia yakin bahwa selama mereka tetap bersatu dan saling membantu, mereka bisa melewati semuanya. Setelah motornya kembali, Pak Jono merasa seperti mendapatkan angin segar dalam hidupnya. Ia mulai menjalani hari-harinya dengan semangat baru, lebih disiplin dalam mengatur keuangan, dan lebih rajin mencari penumpang. Setiap pagi sebelum berangkat bekerja, ia selalu meluangkan waktu untuk berdoa dan bersyukur. "Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat-Mu. Tolonglah hamba untuk selalu bersyukur dan tidak lupa akan kebaikan-Mu," bisiknya sambil menengadahkan tangan. Bu Siti yang melihat suaminya begitu bersemangat, merasa lega dan bahagia. Ia pun mulai membantu dengan menjual kue-kue kecil di rumah, menambah penghasilan keluarga mereka. Anak-anak mereka juga terlihat lebih ceria, seolah-olah mereka bisa merasakan kebahagiaan yang kembali menyelimuti keluarga mereka. Pak Jono merasa bahwa hidup mereka mulai berangsur membaik, meski masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Suatu hari saat sedang menunggu penumpang di pinggir jalan, Pak Jono bertemu dengan seorang tetangga yang juga mengalami nasib serupa. "Jono, aku dengar motormu sudah kembali. Bagaimana caranya?" tanya tetangga itu dengan penuh harap. Pak Jono dengan sabar menjelaskan tentang program bantuan yang ia dapatkan sambil memberikan semangat kepada tetangganya untuk tidak menyerah. "Kita harus tetap berusaha, Pak. Jangan putus asa," katanya dengan penuh keyakinan. Tetangga itu mengangguk, terlihat termotivasi oleh cerita Pak Jono. Ia berjanji akan mencoba mengikuti jejak Pak Jono untuk mendapatkan bantuan serupa. Pak Jono merasa senang bisa membantu tetangganya, meski hanya dengan berbagi pengalaman. Ia tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir, tetapi setidaknya mereka bisa saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Beberapa minggu kemudian, Pak Jono mulai merasakan perubahan dalam hidupnya.
Ia lebih disiplin dalam mengatur keuangan dan keluarganya mulai bisa menabung sedikit demi sedikit. Bu Siti juga membantu dengan menjual kue-kue kecil di rumah, menambah penghasilan mereka. Anak-anak mereka pun terlihat lebih ceria, seolah-olah mereka bisa merasakan kebahagiaan yang kembali menyelimuti keluarga mereka. Suatu malam saat sedang duduk di teras rumah, Pak Jono memandang langit yang dipenuhi bintang. Ia merasa bersyukur atas segala pertolongan yang telah ia terima. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat-Mu. Tolonglah kami untuk selalu bersyukur dan tidak lupa akan kebaikan-Mu, bisiknya dalam hati. Bu Siti yang duduk di sampingnya memegang tangannya erat-erat. Kita sudah melalui masa-masa sulit, Pak. Sekarang mari kita berusaha untuk hidup lebih baik lagi, ujarnya dengan penuh semangat. Pak Jono mengangguk sambil tersenyum. Ia merasa seperti mendapatkan kekuatan baru untuk menghadapi masa depan. Kisah Pak Jono pun mulai tersebar di kampung mereka. Banyak tetangga yang terinspirasi oleh perjuangannya dan mulai mencari informasi tentang program bantuan dari pemerintah. Pak Jono dengan senang hati berbagi pengalaman dan membantu tetangga-tetangganya yang mengalami kesulitan serupa. Ia merasa bahwa pengalaman pahit yang ia alami tidak sia-sia, karena kini ia bisa membantu orang lain. Suatu hari Pak RT mengundangnya untuk berbicara di pertemuan warga. Jono, ceritakanlah pengalamanmu kepada warga yang lain. Semoga mereka bisa belajar dari kisahmu, kata Pak RT. Pak Jono setuju dan saat itu juga ia berdiri di depan warga kampung menceritakan perjuangannya dengan penuh semangat. Kita tidak boleh menyerah, Pak Bu. Selalu ada jalan keluar asalkan kita berusaha dan berdoa, ujarnya dengan penuh keyakinan. Warga yang hadir terlihat terinspirasi dan banyak yang mulai bertanya tentang program bantuan tersebut. Pak Jono merasa bangga bisa memberikan kontribusi positif bagi kampungnya. Ia tahu bahwa hidup masih penuh dengan tantangan, tetapi ia yakin bahwa selama mereka tetap bersatu dan saling membantu, mereka bisa melewati semuanya. Akhirnya Pak Jono dan keluarganya bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Mereka belajar banyak dari pengalaman pahit yang mereka alami, dan kini mereka lebih bijak dalam mengatur keuangan. Pak Jono juga lebih disiplin dalam membayar pajak agar tidak lagi mengalami masalah seperti sebelumnya. Bu Siti dan anak-anak mereka pun terlihat lebih ceria, seolah-olah mereka bisa merasakan kebahagiaan yang kembali menyelimuti keluarga mereka. Pak Jono merasa bahwa hidup mereka mulai berangsur membaik meski masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Ia tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir, tetapi setidaknya mereka sudah melewati masa-masa terberat. Dengan semangat baru, Pak Jono dan keluarganya siap menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan dan harapan. Mereka yakin bahwa selama mereka tetap bersatu dan saling mendukung, mereka bisa melewati segala rintangan yang menghadang.